Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini anak-anak ibu belajar bersama Ibu Ani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Silahkan anak-anak ibu buka buku tema halaman 9. Anak-anak ibu, coba perhatikan gambar yang telah ibu tayangkan. Gambar apa ini, Nak? Ya, ini adalah gambar cicak, gambar ikan, dan gambar manusia. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Lalu, apakah tumbuhan juga bergerak? Nah, anak ibu perhatikan gambar berikut. Gambar ini membuktikan bahwa tumbuhan bergerak ke atas. Gambar yang kedua membuktikan bahwa tumbuhan bergerak yaitu pada bagian akar bergerak menuju ke dalam tanah. Sedangkan gambar yang ketiga, tumbuhan bergerak mengikuti arah matahari. Anak-anak ibu, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar anatomi ikan. Sedangkan bagian ini adalah anatomi manusia. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Bagian yang ibu tunjuk merupakan paru-paru pada manusia. Lalu, ikan bernapas dengan insang. Bagian yang ibu lingkar merupakan insang pada ikan. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bernapas? Sedangkan tumbuhan tidak memiliki hidung. Nah, ternyata tumbuhan juga bernapas. Pernapasan pada tumbuhan disebut stomata. Lalu, bagaimana cara kita membuktikan bahwa tumbuhan juga bernapas? Anak ibu perhatikan gambar berikut. Cara membuktikan tumbuhan itu bernapas, anak ibu ambil sebuah kantong plastik, lalu bungkus tumbuhannya. Perhatikan, lama-kelamaan pada plastik akan muncul uap air. Uap air ini menandakan bahwa tumbuhan juga bernapas. Lalu, apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Apakah anak-anak ibu tahu? Ternyata, alat pernapasan pada hewan tidak hanya insang. Alat pernapasan lainnya disebut paru-paru.
terdapat pada hewan lumba-lumba, burung, dan reptil. Sedangkan alat pernapasan lainnya yaitu kulit yang ada pada hewan cacing. Selanjutnya, alat pernapasan trakea yang ada pada hewan serangga. Anak Ibu, perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat. Anak Ibu, pada gambar yang Ibu tunjuk merupakan pertumbuhan udin. Sedangkan bagian sebelah kanan merupakan pertumbuhan ayam. Semakin lama, udin tumbuh semakin tinggi. Begitu juga dengan ayam, semakin lama ayam tumbuh menjadi besar. Apakah tinggi badan anak-anak Ibu bertambah dibandingkan saat masih kelas 1? Ya, anak Ibu sekarang sudah kelas 3, maka juga bertambah tinggi badannya. Pernahkah anak Ibu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitar? Bisa jadi anak Ibu mengamati hewan kucing. Kucing saat dilahirkan sangat kecil, namun lama-kelamaan kucing tumbuh menjadi besar. Anak Ibu, perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti manusia. Lalu ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu contohnya pada halaman 13. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Ibu Ani beri contoh nama makhluk hidup ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Namun, sebelum anak Ibu mengerjakannya, dengarkan penjelasan Ibu berikutnya. Lalu, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya. Apa makanan untuk tumbuhan? Apakah anak-anak Ibu tahu? Ternyata tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan. Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun yang disebut stomata dan lubang kecil pada batang yang disebut lentisel. Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun warna hijau saja.
Untuk menjaga agar tanah tetap subur, dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan, biasanya ditambahkan dengan pupuk. Sehingga tanahnya menjadi subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis. Nah, anak ibu, perhatikan gambar berikut. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Pada gambar bagian ini, jika kita melihat matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Hewan landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Ini membuktikan manusia, tumbuhan, dan hewan memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsangan. Dapat kita simpulkan, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah dapat bergerak, kedua, memerlukan makanan, ketiga, berkembang biak, 4, bernapas, 5, tumbuh, 6, peka terhadap rangsangan. Untuk tugas kedua, pada halaman 15. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut, yaitu berkembang biak, makan, tumbuh, bernapas, bergerak. Ibu beri contoh pada kata berkembang biak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh yang kedua, makanan cicak adalah nyamuk. Untuk nomor 3, 4, dan 5, anak ibu teruskan dengan kata tumbuh, bernapas, dan bergerak. Namun sebelum mengerjakannya, dengarkan penjelasan ibu selanjutnya. Nah, anak ibu, silahkan dibuka bukunya pada halaman 19. Ibu akan membacakan teks, lalu anak ibu menyimak teks yang ibu bacakan. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dilambangkan sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah
berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Untuk tugas ketiga, tulislah apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Tulis 3 buah saja. Untuk tugas pertama dan kedua, dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia isi 100. Untuk tugas ketiga, kerjakan di buku tulis PPKN isi 40. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan anak-anak Ibu tetap semangat. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.